Halo semuanya, ketemu lagi sama gue di mana lagi kalau bukan di Saptrakori Official. Apa kabar kalian semua hari ini guys? Semoga sehat selalu dan tetap di rumah aja ya. Dan guys, akhirnya kita ketemu lagi di malam Jumat kali ini. Dimana seperti biasa di malam Jumat kita akan menceritakan story time dari request kalian, dari cerita gue, teman-teman gue, keluarga gue atau siapapun. Dan di story time hashtag 10 kali ini gue bakal menceritakan lagi story time dari email request yang udah kalian kirim. Dan di sini gue udah dapat 3 cerita yang benar-benar itu serem seperti biasa gue pilihnya. Dan pokoknya gue bakal ceritain semuanya sekarang di video kali ini. Jadi buat kalian semua tonton videonya sampai akhir. Tapi sebelum itu di sini gue mau ngingetin buat kalian semua yang belum pencet tombol subscribe-nya, buruan dipencet sekarang juga. Gue kasih waktu 5 detik dari sekarang. Oke deh guys, thank you banget buat kalian yang udah pencet tombol subscribe-nya. Langsung aja sekarang kita bakal masuk ke cerita yang pertama. Tapi sebelum itu di sini gue mau ngingetin buat kalian semua, lebih enak lagi kalau misalnya nonton video ini dengerinnya itu sambil pakai headset, earphone, headphone atau sejenisnya. Oke? Oke deh guys, langsung aja kita masuk ke videonya. Enjoy the video. Oke guys, jadi langsung aja cerita yang pertama. Cerita yang pertama ini berasal dari email request yaitu erdanendra24@gmail.com. Hai kak, aku Rangga yang kakak pernah ceritain cerita aku dulu. Jadi hari ini aku ada cerita horor lagi kak. Oh, halo Rangga. Kejadian ini di Bogor, jadi gue dan keluarga gue pindah ke rumah saudara gue di Bogor. Oh, dia ke rumah saudaranya yang ada di Bogor. Setelah selesai bersiap-siap, kita pun langsung masuk mobil. Singkat cerita, setelah setengah perjalanan kita pun ke tempat rest area. Setelah itu kita pergi makan dan setelah makan kita melanjutkan perjalanan. Sesampainya di rumah saudara gue langsung ke atas buat ke kamar gue. FYI di kamar gue itu ada balkonnya. Oke, kalau misalnya kalian nggak tahu balkon itu ini. Nah, setelah malam harinya kita makan bersama sambil menonton TV. Dan setelah gue selesai makan, gue pun langsung masuk ke kamar lagi untuk tidur. Dan kejadian aneh pun terjadi pada saat itu. Saat itu gue kebangun sekitar jam 1 malam karena ada yang ngetok kamar gue. Dan yang ngetok kamar gue ini adalah mama gue. Setelah itu mama gue ngomong begini, "Nak, kita ke bawah aja yuk, semuanya udah nungguin kamu loh." Ngapain jam 1 malam ke bawah, main Lampung loh. Nah, gue langsung nanya, "Emang kita mau kemana mah?" Terus mama gue jawab, "Udah, kamu ikut aja." Tapi saat itu gue memilih untuk langsung lari ke kamar mama gue. Dan ternyata mama gue udah tidur. Dan saat itu gue pun langsung lihat ke belakang dan sosok yang mirip mama gue tadi itu udah menghilang. Anjir. Singkat cerita, keesokan malamnya gue pun sedang tidur. Dan tiba-tiba gue kebangun lagi karena ada sosok yang ngetok jendela balkon kamar gue. Aduh, itu setan gak ada capek-capeknya ganggu orang tidur. Gue lelang juga tau rasa lu. Dan gue pun syok karena sosok itu mengintip di celah jendela balkon kamar gue. Dan gue pun langsung lari ke kamar mama gue. Aduh, setan, gue kasih tahu ya, jangan suka ngintip-ngintip kamar anak laki. Bengkak tar mata lu sebelah tuh. Kurang ajar juga nih, setan nih. Siapa ini? Dan setelah itu mama gue pun kebangun dan gue pun jelasin apa yang terjadi. Lalu kita sekeluarga pun memutuskan untuk pulang. Oke. Next, cerita yang kedua. Cerita yang kedua ini berasal dari Nibro OSIS Rina. Susah banget email lu. Nibro SNI Srina@gmail.com. Mungkin ntar gue tulis di sini ya. Halo kak, nama saya Nisrina. Agar tidak panjang-panjang menyebut nama saya, panggil aja Aina. Oke, halo Aina. Saya tinggal di Cibubur, Bekasi. Dan saya akan menceritakan kisah horor saya untuk kakak. Asik. Jadi saya mengontrak bersama ibu saya dan adik laki-laki. Kejadian ini terjadi baru-baru ini kak. Jadi bagi saya ini kejadian yang sangat baru karena sebelumnya tidak pernah ada kejadian seperti ini sama sekali saat saya mengontrak di tempat tersebut. Karena kebetulan hari ini adalah hari libur, kakak kandung saya dan kakak angkat saya ingin berlibur ke Jakarta. Jadi mereka menginap di rumah saya. Kejadian ini tepatnya terjadi sekitar pukul 2.30 malam. Itu malam atau pagi ya? Pagi deh kayaknya. Saat itu saya, ibu, dan adik saya sedang tertidur. Sedangkan kedua kakak saya begadang dari pukul 9 malam sampai dengan 1.30 pagi. Karena ada pekerjaan sekolah yang harus mereka selesaikan. Wait. Tadi katanya libur, tapi kenapa masih ada pekerjaan sekolah nih? Gurunya kurang ajar nih. Udah libur ngasih tugas aja gak deh. Nggak ada yang gila-gila nih ngasih tugas nih. Oke deh, nggak apa-apa deh, kerjain aja deh tugasnya ya. Udah nasib jadi murid. Ya udah lanjut. Pada saat itu sebenarnya masih belum ada kejadian yang janggal. Jadi kedua kakak saya masih santai-santai saja. Sampai pada akhirnya pukul 1.30 kakak saya baru saja berangkat tidur. Anjay, mau tidur sampai mau tamasya tuh. Berangkat. Kayak orang kemana aja lu. Oke, lanjut. Namun pada saat dia mau tidur masih tidak ada hal yang aneh.
By the way, kakak saya tidurnya di ruang tamu. Soalnya kamar saya cuma ada satu dan tidak cukup untuk 5 orang. Kebetulan saat kakak saya tidur, saya terbangun. Karena saya benar-benar ngantuk, jadi saya tidur lagi. Tapi saya tidak tidur-tidur. Hah? Mohon maaf, itu artinya lu belum mengantuk. Kalau misalnya orang udah ngantuk, nemu kasur dikit langsung merem tuh matanya. Kalau lu udah bangun, terus ngantuk, katanya terus tidur lagi, terus nggak tidur-tidur, artinya belum ngantuk. Aina. Ya. Dan yang anehnya, tiba-tiba dalam pikiran saya ada gambaran seorang laki-laki memakai jubah hitam pekat. Semuanya tertutupi dan tidak terlihat wajahnya. Asik, Shadow Master nih pasti nih. Aduh, jangan-jangan pedal pop nih ceritanya nih. Oke, lanjut. Laki-laki itu berdiri tepat di sebelah kasur besar yang berada di pojokan. Kardus itu juga tidak jauh dari tempat tidur kakak-kakak saya. Bisa dibilang laki-laki itu berdiri tepat di depan kaki kakak-kakak saya. Oh, jadi misalnya kakaknya tidur kayak begini, ini kepalanya di sini, kakinya di sini, kardusnya itu di sini, jadi ada orang itu di sini. Oke, gitu ya. Intinya di dekat kakinya. Rasanya sangat aneh memikirkan hal-hal seperti itu. Padahal saya tidak pernah berpikir seperti ini biasanya. Gambaran itu juga hanya muncul begitu saja di otakku. Beberapa jam kemudian ada suara aneh. Kupikir sih itu suara ibuku yang sedang ngorok. Tapi suara itu beda banget sama suara ibu saya. Suara itu agak berat seperti suara seorang laki-laki. Jangan-jangan emak lu cinta Luna nih. Ratu Samelo emak lu nih. Dan semakin lama suara itu berubah menjadi suara teriakan seorang laki-laki. Saya sangat kaget. Saking kagetnya saya tidak bisa berteriak. Wow. Oh, jadi semuanya itu bisa mendengar suaranya itu ya. Karena semuanya berteriak, jadi semuanya bisa mendengar. Saya anaknya itu punya penyakit paru-paru sama jantung, Kak. Kalau misalnya kaget emang suka kayak gitu. Jadi sekaligus jantung sama paru-paru saya ikut loncat. Oke. Jadi di situ cuma bengong sambil sesak napas saja. Wow. Kakak angkat saya bilang kalau misalnya ada seorang yang berdiri tepat di kaki mereka, terus loncat terbang ke arah kakak angkat saya. Ih, baru bangun ngeliat. Ih, serem anjir. Sedangkan ibu saya bilang kalau ada om saya berdiri di situ. Dan kakak kandung saya juga bilang kalau misalnya ada om saya yang tidur di situ. Wow, aneh bener sumpah. Aku juga bilang ke mereka kalau ada seseorang yang berdiri di sebelah kardus yang di pojokan itu. Berarti dapat disimpulkan bahwa orang yang kamu lihat di pojokan itu adalah om kamu. Dan yang dilihat ibu dan adik dan kakak kamu tuh benar om kamu. Yang dilihat kakak angkat kamu juga ya benar itu om kamu mungkin. Gitu mungkin ya. Gak ngerti juga deh. Oke, itu ceritanya lumayan. Oh, kalau misalnya kita ngalamin pasti serem banget. Kita bakal lanjut cerita yang ketiga. Tunggu sebentar. Sebelum lanjut, di sini gue mau rekomendasiin ke kalian sebuah kegiatan yang bisa kalian lakukan selama kegiatan PPKM. Dan gue jamin kegiatan ini nggak boring, nggak ngebosenin, dan juga bisa menghasilkan cuan. Mau tahu kegiatannya? Nah, kalau misalnya mau tahu, tonton video ini sampai habis. Jadi guys, langsung aja gue bakal kasih tahu nama kegiatannya itu adalah scroll TikTok. Hah? Scroll TikTok bisa menghasilkan duit? Iya dong, hanya dengan scroll TikTok sekarang kalian bisa menghasilkan duit juga loh. Dan yang bisa ikutan ini tuh semua orang, nggak hanya punya followers doang, tapi kamu juga bisa. Kira-kira kalian mau tahu caranya nggak sih? Nah, kalau misalnya kalian mau tahu, di sini gue bakal kasih tahu nih caranya buat dapetin duit hanya dengan scroll TikTok doang. Oke guys, jadi langkah pertama kalian tinggal buka aja dulu description box yang ada di bawah video ini. Langsung dibuka dan di situ ada tulisan link download. Kalian bisa langsung pencet aja linknya. Dan kalian boleh buka entah dibukanya di Chrome, di Google, Safari atau entah dimanapun boleh aja. Di sini aku bakal buka lewat Chrome. Nah, di situ setelah membuka link tersebut kalian akan dimunculkan banner seperti ini. Nanti aku bakal munculin di sini. Saputra Korea Underscore mengundang Anda bergabung dengan TikTok. Bergabunglah dan dapatkan hingga 20.000. Nah, jadi di sini kalau misalnya kalian bergabung lewat link yang ada di bawah description box ini, kalian juga bakal dapat keuntungan. Jadi yang dapat keuntungan itu bukan gue aja, tapi kalian juga bisa dapat keuntungan, guys. Nah, jadi di sini kalian bisa langsung pencet. Kalau misalnya kalian nggak punya TikTok, kalian bisa pencet unduh dan gabung TikTok. Tapi sebelum itu, di sini kalian salin dulu kode undangan. Itu kalian bisa lihat di sana ada kode undangan. Salin. Nah, setelah udah disalin, kalian bisa langsung pencet unduh dan gabung TikTok. Nah, karena gue udah punya TikTok, gue langsung diarahkan ke TikTok event bonusnya. Jadi nama kegiatan ini adalah TikTok event bonus. Nah, kalau misalnya kalian belum punya TikTok, maka kalian akan diarahkan langsung ke tempat pengunduhan TikToknya dan langsung masukkan kode undangan gue. Dan kalau misalnya kalian sudah selesai mendownload TikTok, sekarang kalian bisa langsung masuk ke aplikasi TikToknya. Dan setelah masuk ke aplikasi TikTok, kalian bisa langsung masuk ke bagian yang ada di profil. Yang ada di profil itu di pojok kiri atas ada bagian logo uang yang ada tulisan RP-nya. Itu kalian bisa langsung pencet aja. Nah, di situ deh TikTok event bonusnya, alias event yang bisa membuat kalian menghasilkan cuan lewat TikTok. Dan sekarang kalian tinggal ikutin aja deh TikTok event bonus itu. Cara ikutannya juga gampang banget. Di sini ada beberapa alternatif yang bisa kalian ikutin buat dapetin duit lewat TikTok. Yang pertama itu adalah lewat mengundang teman. Nah, lewat mengundang teman itu caranya gampang banget. Kalian bisa lihat di bagian fitur paling atas ada undang. Kalian bisa tekan aja undangnya.
terus salin tautannya. Terus kalian juga bisa pencet koin kuningnya, itu gambar koin kuning dipencet supaya kalian bisa lihat kode undangan kalian. Nih, kalian bakal dilihatin kayak gini, langsung aja disalin, itu adalah kode undangan kalian. Setelah itu kalian langsung kasih deh ke teman kalian, nih linknya, download TikTok lewat sini, masukin kode undangan ini. Begitu guys, gampang banget kan caranya. Jadi nanti setiap ada teman kalian yang masuk lewat link tersebut, maka kalian juga akan dapat poin. Dan poin yang kalian dapatkan itu bisa diuangkan dan uangnya bisa ditarik. Mantap banget kan? Nih, kalian bisa lihat sendiri hasilnya. Gue nggak nipu-nipu ya guys. Gue ini benar-benar jujur ngomong sama kalian bahwa ini benar-benar bisa menghasilkan duit. Bahkan di ATM gue isinya duit dari TikTok doang. Nah, ini kalian bisa lihat kan? Itu poin gue ada 8.468.009. Nah, di situ kalau misalnya ditarik atau diuangkan itu hasilnya sekitar 846.800. Itu bisa ditarik, diuangkan dan langsung masuk ke rekening bank kalian masing-masing. Nah, selain bisa ditarik, di sini juga bisa ditukarkan dengan penawaran dan kado tersedia. Kalian bisa pencet aja bagian tukar. Di situ kalian bisa lihat kira-kira dengan poin 8 juta sekian atau poin berapapun yang kalian punya itu bisa ditukarin sama apa aja sih? Nih, di sini ada banyak banget, ada free Mobile Legend Epic Skin, ada free Mobile Legend Epic Skin Link, Esmeralda, gue nggak ngerti deh pokoknya sama gitu-gitu, tapi ini bisa ditukerin. Ada banyak banget di sini pilihannya. Nah, terus selain dengan cara mengundang, di sini juga ada cara lain yang paling gampang dan paling seru pokoknya, yaitu dengan cara menonton video. Kalian bisa scroll paling bawah. Cara lain untuk mendapat poin yaitu tonton video. Kalian bisa langsung tinggal klik aja dan kalian bisa langsung nonton videonya sepuas kalian. Bayangin, nonton video TikTok tapi digaji juga sama TikTok. Mantep banget kan? Jadi guys, itu dia tadi kegiatan yang bisa kalian lakukan selama PPKM yang tentunya bisa menghasilkan cuan, seru dan juga nggak ngebosenin. Jadi tunggu apa lagi? Yuk buruan langsung klik link yang ada di description box di bawah dan masukin kode undangan gue, oke? Selamat mengikuti TikTok event bonus dan selamat menghasilkan cuan dengan seru-seruan. Yaudah yuk, kalau gitu sekarang kita lanjut nonton videonya dulu. Next, cerita yang ketiga alias cerita yang terakhir ini tuh dari ivahkionitc@gmail.com. Aduh, emailnya nggak ada yang lebih gampang lagi nih namanya. Oke? Jadi beberapa bulan lalu ada sebuah rumah tua dan tidak dipakai, tepatnya di pinggir jalan raya. Rumah itu dihancurkan kecuali kamar mandinya. Saat rumah itu mau dirobohkan, ada orang yang mau mengecek isi bagian dalam rumah itu. Saat di dalam, tepatnya di depan kamar mandi, katanya ada darah, tapi darahnya itu sudah kering. Setelah selesai mengecek, rumah itu pun langsung dirobohkan, kecuali kamar mandinya. Karena konon katanya ada penghuninya, jadi orang-orang takut kalau penghuninya itu akan marah jika dirobohkan. Oke. Saat semua sudah selesai, aku dan teman-temanku pun bermain di latar rumah yang sudah dihancurkan tadi. Saat bermain petak umpet, teman laki-lakiku bersembunyi di kamar mandi tersebut. Aduh, kena lagi deh teman lu nih. Saat temanku bersembunyi, dia merasa diludahi seseorang. Dikiranya gerimis, ternyata tidak. Namun di situ temanku belum merasa ada yang aneh dan dia nganggapnya biasa aja gitu kali ya. Keesokan harinya seperti biasa setelah sholat subuh, aku dan teman-temanku jalan-jalan. Saat jalan di depan bekas rumah yang sudah dirobohkan itu, tepatnya di kamar mandi itu, ada putih-putih menyerupai pocong. Tapi kami kira itu karung biasa. Lalu teman-temanku itu pun mengabaikannya. Singkat cerita, hari sudah pagi. Semua bermain lagi di dekat kamar mandi itu. Aduh, ini anak udah tahu kamar mandi berhantu masih aja main di sana. Nanti ditangkap setan nangis, kan? Lu juga sih duluan. Oke, lanjut. Kami pun mendengar suara kresek-kresek yang berasal dari kamar mandi itu. Lalu semuanya pun pada lari ke rumahnya masing-masing. Dan malam harinya, tepatnya saat maghrib, teman laki-lakiku menjemput temannya untuk diajak ke masjid. Dan rumah temannya itu kebetulan dekat banget sama kamar mandi itu. Oke. Saat temanku itu memanggil temannya, tiba-tiba saja kata ibunya dia sudah pergi ke masjid. Tetapi anehnya ibunya kan di Hong Kong. Tapi kok bisa ada di rumah? Udah, positive thinking aja. Udah mungkin tuh gini, setan kali ya. Oke, lanjut. Namun pada saat itu temanku berpikir positif saja. Mungkin ibunya sudah pulang. Setelah kejadian itu temanku pun bertanya, "Ibumu sudah pulang?" Terus dia menjawab, "Iya, sudah." Oh, berarti emang udah beneran pulang ya. Berarti bukan setan nih. Mohon maaf nih setan ya. Gue salahin mulu dari tadi. Mohon maaf. Dan saat pulang dari masjid, temanku mendengar suara bunyi kayak ular gitu. Tapi suaranya kayak nggak biasa. Suaranya itu kayak semakin dia lewat, maka suara itu semakin keras. Oh, jadi pas dia lewat depan kamar mandi, pulang dari masjid, ada kayak suara sejenis suara ular. Suara ular itu gimana ya? Mendesis kali ya. Ya pokoknya kayak gitu. Terus semakin dia dekat kamar mandi, suara semakin keras. Oke. Singkat cerita, pada saat suasana sudah subuh-subuh, ada bapak-bapak lewat depan kamar mandi itu untuk pergi ke masjid. Tapi bapak itu tidak mendengar apa-apa. Namun saat bapak itu pulang dari masjid, bapak itu melihat sebuah penampakan yang menyerupai poci.
Pocong maksud gue. Dan pocong itu menatap bapak itu dengan seram sekali. Akhirnya bapak itu pun melapor ke Pak RT, dan Pak RT itu pun berencana untuk menghancurkan kamar mandi itu. Dan rencana itu pun dilakukan. Setelah dilakukannya penghancuran terhadap kamar mandi itu, sekarang sudah tidak ada lagi kejadian yang menyeramkan. Wow, berarti emang seharusnya dari awal dihancurkan aja kali ya. Serem loh, ini gue cerita di sendiri lagi di kamar nih. Ngajar juga nih yang punya cerita serem-serem amat. Oke guys, jadi itu dia tadi storytime #10 cerita-cerita yang bisa gue ceritain ke kalian semua. Sekali lagi di sini gue mau ngingetin buat kalian semua, kalau misalnya punya kritik, saran, pendapat di konten ataupun horror story, storytime yang serem, ataupun video-video TikTok yang serem kalau misalnya kalian nemu, ataupun video-video penampakan serem yang kalian rekam, kalian bisa banget langsung kirim lewat email request gue, yaitu di request.sptrakori@gmail.com. Ini gue bakal tulis di sini, dan emailnya juga ada di description box, jadi kalian tinggal pencet atau salin aja dan langsung kirim di email. Caranya juga gampang banget kok. Dan juga buat kalian semua yang belum pencet tombol subscribe-nya, buruan dipencet sekarang juga, karena mencet tombol subscribe itu dijamin gratis alias nggak bayar. Serta jangan lupa juga buat kalian semua nge-follow semua akun sosial media gue. Kalian bisa tinggal pencet link ada di description box di bawah, tinggal dipencet linknya terus langsung follow Instagram, TikTok, Twitter, or something like that. Oke? Itu dari gue untuk storytime #10 kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat malam Jumat. Bye.